Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saudara siap? Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Oh nyanyi besarkan. Oh puji dia. Tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati. Amen. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Amen. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, amen. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, puji dia tiuplah sangkakala. Oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Yes, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amen Lord. Sebab Tuhan baik. Jiwa kami tahu Tuhan, Kau selalu baik adanya. Kau selalu baik adanya. Amen. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Amen. For the Lord is good and His mercy endures forever. Amen. For the Lord is good. Yes. You are good all the time. You are good all the time. For the Lord is good and His mercy. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Yes. Mulut kami berkata Tuhan selalu baik. Yes Lord. Selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Bernyanyi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes Jesus, yes Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik. Selalu baik. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Haleluya. Haleluya. Katakan bukan karena usahaku. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu
berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Oh, anugerah-Mu berlimpah Tuhan, berlimpah kebaikan-Mu. Katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di daun, nyatalah karya-Mu. One more time, nyatalah karya-Mu, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Hallelujah. Yes, we clap for Jesus. Yes, we clap for Jesus who makes us alive. Katakan alive, alive. Yes, in Jesus we're alive. Yes, Lord. Yes, Lord. In Jesus we're alive. Katakan, Kau menghidupkanku. Kau menghidupkanku. Kau menghidupkanku. Kau menghidupkanku. Kau menghidupkan. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Matius berkata, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bapak Ibu, mujizat Yesus memberi makan ribuan orang dengan jumlah yang sedikit dicatat 2 kali dalam Matius. Memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Dan saya bersemangat akan hal ini karena apa? Karena artinya Tuhan sanggup melakukan lagi apa yang telah Yesus lakukan. Tuhan sanggup melakukan lagi apa yang telah Dia lakukan dahulu. Karena Tuhan itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan dulu pernah menolong saudara, kalau Tuhan dulu pernah menolong setiap kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, Tuhan sanggup melakukannya lagi. Amen. Pertanyaannya adalah, apa kita mau percaya Tuhan lagi atau enggak? Pertanyaan, apa kita mau mempercayai hidup kita kepada Tuhan lagi atau enggak? Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan yang dulu pernah Dia lakukan. Mungkin dulu saudara pernah sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin dulu saudara pernah berkesusahan, Tuhan tolong. Dan sekarang terjadi lagi mungkin. Ada kesusahan lagi, ada sakit penyakit lagi, ada masalah lagi. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yang dulu. Karena Tuhan sanggup melakukannya lagi.
Itu sebabnya mari pagi hari ini Yes, berikan Lord. persembahan dengan hati yang bersuka cita karena Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan kau menghidupkanku. Yes. Kau Tuhan yang sanggup menghidupkan segala yang mati. Kau menghidupkanku. Mari angkat tanganmu bagi Dia. Kau menghidupkanku. Kau menghidupkanku. Oh, Dia menghidupkan jemaat ini. Dia menghidupkan keluarga. Dia menghidupkan pekerjaan. Dia menghidupkan pelayanan. Dia Tuhan yang sanggup hidupkanku. Kau menghidupkanku. Kau menghidupkan. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive. We are alive in Jesus. We are alive in Jesus. Hallelujah. 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 Kami telah mengecap dan mengalami anugerah demi anugerah. Yes. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan kami percaya. Amin Tuhan. Walaupun mungkin ada tantangan di depan kami mau katakan kami percaya. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Jesus. Shikaralamaya shakaralamaya shakaralamaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Sungguh besar Setiamu,
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib. Percaya, aku mau percaya pada janji-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Tak akan jiwaku dengarkanlah, jiwaku dengarkanlah, Dia penuh anugerah. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu. Shikaralabasirie, oh shiriaralabasirie. Yes Jesus, yes Jesus. Oh aku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. I want to speak your words, oh Lord. Aku mau percaya setiap janji-Mu ya dan amin. Kau Tuhan yang tak pernah ingkar, Kau Tuhan yang selalu menggenapi janji-janji. Kau Tuhan tidak pernah ingkar, Kau Tuhan selalu tepat, sesuai kekayaan, sesuai kemuliaan, sesuai kemurahan-Mu. Kau Tuhan yang tahu yang terbaik. And I want to believe in your words. I want to believe, I want to count on, I want to lean on your words, oh Lord. Haleluya, haleluya. Aku mau percaya janji-Mu. Haleluya, haleluya. Tak akan ku takut. Yes. Biar pujian ini adalah firman buat jiwa kita. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan. Yes, Lord. Kebaikan-Mu. Yes. Di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku Mungkin ada di antara kami Tuhan yang belum mengerti maksud dari setiap hal yang terjadi di hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang tidak paham. Tapi kami mau katakan sekalipun kami belum mengerti maksud di balik segala sesuatu. Tapi kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya pada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, oh ku berserah, di dalam kekuatan-Mu. Ku kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena melawat setiap kami. Terus berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami syukurkan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang 4 rasa supaya kita tahu kita hidup terhormat. Temanya masih noble. Nilai-nilai kita, salah satu nilai-nilai kita adalah noble, hidup terhormat. Ya. Nah, coba kita buka dulu ayatnya di dalam Kolose pasal 3. Saudara akan belajar 4 rasa di sana. Tapi buat orang muda, saudara akan belajar 4I. Yang muda-muda boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kayaknya saudara udah bersemangat untuk keluar seperti Ibu Ivon ya. Untuk memberitakan firman Allah. Oke, ya. Kolose 3, next slide. Ayat 22 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu,
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dari ayat-ayat ini kita akan lihat ada 4 hal yang menunjukkan kita hidup terhormat. Pertama, bagi diri kita di hadapan Allah dan akhirnya di hadapan sesama. Ada 4 rasa yang saudara harus miliki. Dan saya pengen saudara tangkap betul-betul hal ini. Sehingga saudara nanti keluar potensinya. Sehingga akhirnya saudara benar-benar berkontribusi di tengah masyarakat. Saudara enggak pasif. Apalagi jadi benalu di masyarakat. Jadi sampah masyarakat, jadi pengangguran yang gak berguna. Saudara dan saya, kita adalah terang dunia. Untuk itu sebabnya kita perlu belajar tentang hal-hal ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan Kolose 3 ayat 22 bagian A dan ayat 24, saya ulang lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Di sini kata hamba dipakai itu artinya bahasa Yunani dolos, artinya budak. Statusnya di sini ada yang kalau saudara lihat suami, istri di ayat-ayat sebelumnya, anak-anak. Tapi di sini bicara kepada hamba-hamba, kepada budak-budak. Saat itu ada perbudakan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Oh lihat, seorang Kristen harus punya nilai-nilai begini. Namun ayat yang ke-24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini kayaknya kontradiktif. Di zaman Yunani, di zaman Yesus Kristus dengan budaya Yunani, budak itu enggak punya hak apa-apa. Selain dia makan dan akhirnya hidup secukupnya. Tetapi di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Secara status sosial mereka adalah budak. Tetapi di mata Allah, orang yang percaya Tuhan adalah anak-anaknya. Adalah ahli warisnya. Saya pengen saudara kenal dulu hal ini. Banyak waktu kita habiskan untuk rasa berharga di dunia ini dengan cara apa? Mengubah status sosial kita. Sibuk dengan sosmed supaya banyak yang like. Tapi bahkan firman Tuhan berkata, kamu gak usah sibuk ngubah dulu status sosialmu. Karena status rohanimu yang penting. Status rohanimu adalah anak Allah, ahli waris Allah. Engkau akan menerima upah sekalipun status sosialmu mungkin gak berubah. Kalau engkau sebagai orang Kristen penuh hormat, penuh ketaatan kepada bosmu, kepada pemimpinmu. Di hadapan Tuhan itu adalah pelayanan. Jadi belajar rasa terhormat ini mulai dari berapa aja? Rasa berharga dulu. Kenapa? Karena engkau telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Karena engkau telah dijadikan ciptaan baru. Ketika engkau jadi ciptaan baru, apapun yang engkau lakukan sekarang, untuk apa nanti? Bukan untuk keselamatan lagi. Ketika kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan oleh perbuatan, makanya bukan kuat dan gagah kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, enggak peduli status sosial kita apapun, yang penting status rohani kita nyatakan, kita akan menerima upah dari Tuhan.
Kita akan menerima warisan di dalam surga, di dalam kerajaan Allah. Bahkan warisan yang untuk para pemenang adalah bukan hanya masuk, tetapi memiliki kerajaan Allah. Memerintah bersama Kristus. Saudara, rasa berharga. Banyak orang yang gak memiliki hal ini, rasa berharga. Kenapa? Karena selalu mengukurnya dengan status sosial. Tapi lihat, ini bahkan budak. Budak. Kenapa? Budak bisa terus taat. Terus melakukan hal yang terbaik. Kenapa? Karena dasarnya yang saudara gak pernah lupa. Dia telah ditebus oleh Tuhan. Saya pengen saudara jangan pusing dulu status sosial saudara. Jangan pusing dulu apa kata orang di sosmed. Tapi setiap hari dengar apa kata Tuhan tentang engkau. Mari terus mendengar Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau anakku yang kekasih. Engkau mutiara kesayanganku. Kenapa? Ada waktu kita lelah lemah. Cuma satu yang kita perlu, nyembah. Nyembah saudara. Ketika saya mulai menyembah. Ku sembah kau, ya Bapa. Memang ada pujian yang naik, ada penyembahan yang naik. Tapi tiba-tiba ada pengurapan. Tiba-tiba ada pewahyuan. Aku anaknya. Aku anaknya. Aku anak Allah. Segar lagi jiwa kita saudara. Roh kita bernyala-nyala kembali. Saudara, rasa berharga itu yang paling penting. Itu sebabnya ada ayat berkata, sekalipun ayahku dan ibumu, ayahku dan ayahmu, firman Allah berkata, ayahmu, ibumu meninggalkan engkau, tapi aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sudahkah sudah memiliki rasa berharga ini? Amin. Jadi saya nggak peduli, saudara mau disebut sekarang apa? Bos, mau disebut majikan, mau disebut pengusaha, saya gak peduli. Atau sudah berkata, oh saya bukan bos, saya gak peduli. Yang saya peduli adalah apa kata firman Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Rasa berharga ini yang kita mesti tangkap dulu. Dan itu hanya dapat ketika engkau intim dengan Tuhan. Next slide. Bahasa lainnya itu engkau tahu identitas. Nih kalau anak-anak muda suka istilah-istilah yang baru, istilah yang umum. Identitas saudara jelas. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata identitas itu menunjukkan apa? Ciri-ciri dari seseorang. Menunjukkan apa? Jati diri. Menunjukkan personalitas. Jati diri kita siapa saudara? Kita adalah anak Allah. Hari Jumat kemarin ketika 28 Oktober. Kita merayakan Sumpah Pemuda. Tapi saya bilang di sini kita punya ikrar. Kalau ini Sumpah Pemuda warga negara Indonesia. Tapi kita ada warga negara surga. Kita punya ikrar manusia Allah. Saudara, kenali diri saudara menurut pandangan Allah. Katakan bersama saya berharga. Karena saya ditebusnya. Saudara, penebusan Kristus itu sangat mahal dan sangat sulit untuk dilakukan. Tapi yang menerima enggak banyak. Kalau saudara dan saya bisa menerimanya, itu anugerah yang luar biasa. Bisa katakan amin? Kita punya jaminan untuk hidup kekal. Jadi saudara, yang pertama yang saudara miliki di sini adalah tadi rasa berharga. Rasa berharga yang membuat saudara, saya bukan orang biasa. Saya nggak sembarangan. Rasa berharga yang membuat saudara berani muncul, saudara. Berani keluar. Amin. Banyak yang malu, minder. Kenapa? Saya sering tanya, kenapa malu? Nggak pakai baju. Kenapa malu? Masalahnya sebenarnya satu, identitas yang gak jelas.
Identitasmu jelas. Engkau adalah anak Allah yang kekasih. Engkau adalah manusia Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat-ayat ini supaya saudara bisa nanti tampil elegan. Tampil bersinar, tampil cemerlang. Dimulai dengan rasa berharga dulu. Yang kedua, kita lihat ayatnya. Next. Di ayat yang ke-22 bagian B. Di sini tuh katakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, bekerja, berusaha, berkarya, bahkan mentaati tuntunan dari bos. Seringkali kalau pegawai nggak kreatif, supaya kreatif ada pemimpinnya. Punya visi besar, ya kan? Nah saudara, supaya itu bisa terjadi gimana saudara? Firman Allah katakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah punya rasa berharga, saudara pasti akan punya rasa yang kedua yang saudara perlukan. Rasa dicintai. Rasa dimiliki. Ini penting. Rasa takut akan Tuhan di sini maksudnya apa? Bukan takut Tuhan serem, enggak. Kita udah belajar di kitab Roma. Kita taat dan tunduk kepada Tuhan karena terpesona. Takluk kepada otoritas yang penuh kasih. Bukan pemerintah dengan tangan besinya, dengan otoriter. Enggak, otoritas Allah dinyatakan lewat kasih. Kita takut akan Tuhan, takutnya saya enggak mau melukai hati Tuhan. Saya enggak mau sakiti hati saya. Kepada orang yang saudara cintai dengan tulus. Saudara akan lakukan, kenapa? Karena cinta. Amin. Karena saudara telah mendapat cinta dan saudara nggak mau merusak cinta itu. Saudara akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lihat di sosmed, bahasa cinta wanita dengan pria memang berbeda. Wanita lebih romantisme. Kalau laki-laki lebih rasionalisme. Ya kan? Wanita pasti sering dikasih bunga, mawar, apalagi bunga bank, gitu kan. Tapi kalau pria, seringkali dia ngejagain. Istrinya mau jatuh dipegang. Ya, istrinya ngambil barang, laki-laki jagain jangan sampai kepentok. Gitu loh, pastinya beda. Nah, apapun yang kita lakukan saudara, jangan cuma karena dilihat. Tapi karena apa? Karena ada konek hati. Dia nggak lihat saya. Tapi karena saya cinta, pria-pria nggak akan berselingkuh. Wanita-wanita nggak akan main belakang. Pegawai-pegawai nggak akan cheating di kantor. Nggak akan curang. Waktunya kerja main game. Nggak ada bos. Istilahnya kucing. Apa ada istilah kucing pergi, tikus-tikus menari. Saya lupa pepatahnya seperti itu. Kenapa? Karena ada respect di dalam. Saudara mesti tumbuhkan hal ini. Membangun rasa berharga di dalam. Itu dari Tuhan. Terhadap Tuhan. Tapi ketika rasa dicintai pertama memang dari Tuhan. Namun itu kita mulai belajar juga. Karena kita dicintai, bukan hanya oleh orang-orang yang dikasih. Dan kita mencintai orang-orang yang Tuhan percayakan di lingkungan kita. Maka kita melakukannya walaupun gak diperhatikan, walaupun gak dilihat. Kita melakukannya dengan, buat anak muda, bahasa ini lebih cocok. Dengan integritas. Integritas, dilihat nggak dilihat sama. Di luar di dalam sama. Waktu mendung, waktu cerah sama.
penampilannya. Itu namanya integritas. Kenapa? Karena di dada kita punya sesuatu. Amin. Saudara, kalau saudara nggak merasa pernah dicintai, saudara nggak aman. Tapi ketika saudara tahu saudara dicintai, 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja. RDL itu oke-oke aja. LDR atau RDL? Long distance relationship, LDR. Gitu. Ya, jadi enggak peduli dia dekat atau jauh. Saudara akan terus menjaga. Kalau bicara integritas, apa sih yang disebut dengan integritas? Integritas adalah mutu, sifat. Contoh-contohnya apa? Kejujuran, ketulusan, kredibilitas. Itu bicara soal akhlak, soal karakter, soal moralitas. Jadi saya berdoa, jemaat kota di atas bukit, kenapa kita harus tampil cemerlang dan unggul? Kalau kita pegawai, bos pergi kesempatan nih berleha-leha, bermalas-malas, tidak produktif, berlamban-lamban. Itu bukan warga jemaat kota di atas bukit. Itu bukan orang yang cemerlang, mama papa nggak ada yang liatin. Itu bukan city builder. Ya, remaja itu apa sih istilahnya? City builder. Bukan. Anak-anak ngata sama, itu bukan city explorer namanya. Saya mau saudara tunjukkan, dilihat di hadapan manusia atau tidak, saudara tetap berlaku. Kenapa? Tadi sumbernya dari mana? Rasa dicinta. Dan sekali lagi, belajarlah menunjukkan cinta saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan merasakan cinta lebih lagi. Mari kita ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, lagi WA call. Yang, gimana? Aduh, hari ini aku ngerasa hari-hari ini dijamah oleh Tuhan. Di tengah malam mulai nyembah memuji Tuhan luar biasa. Terus apa yang terjadi? Dan akhirnya kita berkesimpulan, sebenarnya bukan Tuhan yang menjamah kamu. Kamu membuka hati, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan gak kemana-mana. Tuhan selalu siap mencurahkan berkatnya. Cuma kamu masuk ke dalamnya dengan kesadaran. Dan kita menikmati Tuhan. Ketika saudara mulai menyanyi, I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Saudara, orang yang jatuh cinta dengan Tuhan itu, dari dalam hatinya ketika dia ungkapkan, itu semuanya mulai menggetarkan jiwa. Bahkan mengontrol tubuh saudara. Saudara bisa mengangkat tangan. Saudara bisa tersungkur berlutut. Bahkan saudara bisa tersungkur menyembah. Kenapa? Karena ada rasa di dalam saudara. Ini bicara soal rasa saudara. Dan ketika saudara semakin menyatakan perasaan itu, saudara semakin sadar cinta Tuhan. Saudara mulai masuk satu alam. Semoga engkau mengenal. Semoga engkau dapat pewahyuan. Betapa panjang kasih Tuhan. Betapa lebar kasih Tuhan. Betapa tinggi. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Saudara masuk ke dalam satu suasana. Suatu atmosfer, suatu lingkungan. Yang menawan saudara. Saudara mulai bisa mengerti. Kenapa Allah yang mulia meninggalkan surganya. Kenapa dia rela menjadi manusia? Kenapa dia mau pikul salib? Kasihnya seperti apa? Seperti rentangan tangannya. Untuk menggapai engkau dan saya. Dan ketika kita tenggelam di sana. Kita akan punya rasa takut akan Tuhan. Peraturan jadi nomor sekian.
SOP jadi nomor sekian. Peraturan perusahaan jadi nomor sekian. Undang-undang jadi nomor sekian. Karena di dalam kita ada takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut bukan karena serem, tapi karena cinta. Amin. Itu yang membentuk integritas saudara. Kita sudah bahas 2 rasa. Kita lanjut ke rasa yang lain saudara. Kita lihat ayat yang ke-23. Itu sebabnya firman Allah berkata begini. Next slide. Apapun juga yang kamu perbuat. 1, 2, 3. Mau kerja, mau bisnis, mau kerja harian, mau pelayanan, mau kerja apapun. Gitu. Firman Allah katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Lihat saudara. Kata-kata ini dalam banget. Kalau saudara dulukan. Dengan segenap hati. Itu tadi saya bilang tadi yang dari cinta. Tapi sekarang saudara perhatikan. Seperti untuk Tuhan. Ingat lagi ketika kita jatuh cinta. Saya rela gak jajan. Ibu-ibu rela gak beli kesenangan ibu-ibu untuk anaknya yang dicinta. Suami-suami rela nabung untuk keluarganya bahagia. Kita masih lakukan kepada orang yang kita kenal. Tetapi ketika kita dikatakan, lakukan sesuatu seperti kepada Tuhan. Wih, berarti Tuhan mau. Tuhan mengharapkan sesuatu. Saudara berperilaku, saudara berkarya. Dan sampai Tuhan melihat, wow, good job. Keren. Kalau pacar kamu ngasih sesuatu, terus kamu bilang, seneng banget. Karena dia menghargai usaha itu. Tapi ini yang menghargai Tuhan. Berarti selain saudara punya rasa berharga, rasa dicinta, sekarang rasa berdaya guna. Sang kreator menciptakan umat yang kreatif. Ketika kita sadar siapa Tuhan, arti hidup kita, kita mulai tampil kreatif. Itu yang disebut dengan punya rasa berdaya guna. Ada loh sesuatu yang saya bisa tampilkan kepada Tuhan. Bukan hanya ada yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan. Hanya engkau yang bisa lakukan itu untuk Tuhan. Kalau tidak, Tuhan gak ciptakan engkau. Karena ketika orang Israel datang ke bait Allah, jangan dengan tangan hampa. Jangan dengan tangan kosong. Amin. Lihat lewat ayat ini. Semua saudara. Itu seperti dalam kitab Tawarik. Adam, Set, Enos. Ini kitab Tawarik modern adalah Ratu, Yoim. Masa sebut nama? Aan, Iwan. Tuhan sebut satu-satu. Engkau berharga. Engkau dicintai. Bahkan engkau berdaya guna. Amin. Jangan bilang engkau gak bisa. Jangan bilang engkau gak mampu. Karena Tuhan ciptakan engkau dengan rasa berdaya guna. Haleluya. Hanya mungkin engkau belum temukan. Engkau mungkin belum melatihnya. Ya. Potensi dengan sesuatu yang dikeluarkan itu berbeda.
Potensi bisa besar sekali, tapi nggak pernah dikeluarkan. Gak ada gunanya. Amin. Kenapa saya sudah khotbah seri seperti ini? Karena saya mau suatu ketika kita pulang ke surga, kita akan berkata, Bapa, terima kasih. Aku bukan hanya diciptakan, aku ditebus. Betapa berharganya aku. Betapa dicintainya aku. Terima kasih. Tapi ketika kita pulang, kita mau suara Bapa berkata, sabaslah hambaku yang setia. Artinya apa? Ada karya, ada usaha, ada hasil yang kita hasilkan ketika kita diciptakan. Kalau saudara masih ragu ini, baca lagi buku Purpose Driven Life. Ingat lagi, kita kayaknya harus membaca ulang bersama-sama lagi buku itu. Kenapa engkau diciptakan dengan rasa berdaya guna? Buat orang muda, mungkin kata ini lebih keren. Next slide. Inventivitas. Ternyata ini bahasa Indonesia. Dari akar katanya invention. Penemuan. Saudara, ini adalah kita diciptakan dengan daya cipta. Kita harus punya tunjukkan inspirasi. Ketika saudara berimajinasi, ketika saudara melakukan, coba membayangkan sesuatu, memiliki impian, cita-cita. Di situ keluar kreativitas. Dan akhirnya melahirkan produktivitas. Akhirnya akan diukur apa? Buah. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Seperti pokok anggur. Ranting-rantingnya melekat dan terus melekat. Dia menghasilkan buah yang banyak. Untuk menghasilkan buah mungkin perlu dibersihkan. Ada saluran yang macet. Ada benalu yang menempel. Yang merusak. Sehingga menghasilkan buah. Tapi kata Tuhan, kalau udah nempel, udah dibersihin, enggak menghasilkan buah juga. Potong. Ini bukan berita baik. Tapi memang ada orang dipotong. Lempar ke dalam api. Lempar ke dalam api. Saya percaya kita di sini nggak mau ada yang dipotong. Amin. Ikut Tuhan sekian lama, ujung-ujungnya dipotong. Sedih amat. Kenapa? Enggak berbuah. Atau buahnya asem. Atau buahnya ngaco. Yang saya tanam tuh buah anggur. Kok menghasilkannya? Ini buah liar ini. Ini racun ini. Kenapa? Yang muncul bukan karakter Kristus. Kasih. Tapi yang muncul kok egoisme. Egosentris. Egoisme selalu tentang aku, untuk aku. Egosentris berpusat kepada aku. Lihat, Amsal katakan. Orang yang gak berbuat tuh berkata begini. Yang ini untuk aku, tangan kanan untuk aku. Tapi tangan kiri untuk aku juga. Perjanjian baru katakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Itu lahir dari mana saudara? Kalau saudara telah mengalami rasa berharga. Saudara mengalami rasa dicintai, dimiliki. Maka saudara akan punya rasa berdaya guna. Amin. Saudara menjadi seorang inventor.
inventivitas. Saya juga susah baca ayat ini. Kata-kata ini. Tapi saya pengen saudara belajar kata-kata yang baru untuk orang muda. Nah, saudara, 3 hal ini umum dibicarakan. Kalau saudara mau ikut pelatihan self-help, menolong diri sendiri, pelatihan psikologi, pengembangan diri, saudara akan belajar 3 hal ini. Dunia sudah mengakuinya. Kalau orang gak miliki 3 hal ini, hidupnya sangat sengsara, hidupnya gak bahagia, hidupnya gak berguna. Jadi miliki yang pertama tadi apa? Rasa berharga. Itu harus dibangun dengan identitas yang benar. Yang kedua, rasa dicintai, dimiliki. Membangunnya dengan apa? Integritas. Yang ketiga, rasa berdaya guna. Membangunnya dengan menjadi orang yang inventivitas. Dunia mengatakan hal ini. Tapi saudara, firman Tuhan mengunci di bagian ini dengan satu rasa lagi. Dan biasanya orang ini suka gak peka dengan rasa ini. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Lihat dulu ayatnya. Kolose 3 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang bulu. Saya tambahkan ini namanya rasa bersalah. Tapi dalam tanda petik. Karena ada rasa bersalah yang salah, ada rasa bersalah yang benar. Kalau rasa bersalah, aduh, saya belum berbuat baik untuk selamat. Itu rasa bersalah yang salah. Amin. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Jadi kalau orang pengen selamat dengan usaha, karena dikejar oleh rasa bersalah, itu rasa bersalah yang salah. Tapi rasa bersalah dalam tanda petik di sini adalah apa, saudara? Saudara telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tapi saudara menyia-nyiakan anugerah. Saudara enggak menghargai anugerah. Bagaimana menghargai anugerah? Kutip kata-kata Paulus. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu sebabnya aku bekerja lebih keras dari mereka semua itu. Ingat, tadi ada orang karena rasa bersalah coba bekerja untuk diselamatkan. Ini rasa bersalah yang salah. Yang ini yang benar. Saya sudah diselamatkan. Saya kok gak bisa menunjukkan penghargaan kepada Tuhan. Itu rasa bersalah yang benar. Saya kok gak bisa menunjukkan cinta kepada Tuhan. Itu rasa bersalah yang benar. Saya kok gak bisa tunjukkan rasa berdaya guna buat pelayanan. Buat pekerjaan Tuhan. Itu rasa bersalah yang benar. Contohnya siapa? Paulus. Ada sebuah ayat yang saya pengen kita lihat, saudara. Coba buka Alkitab kita. 1 Korintus 9 ayat 16. Enggak ada di catatan, saudara. Lihat nih. Kata-kata Paulus mulai yang positif sampai yang jadi negatif. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ini kan positif banget kan? Tapi coba lihat kata-kata terakhir. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bisa gak saudara berkata, celakalah aku kalau aku gak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Celakalah aku kalau aku gak ibadah. Celakalah aku kalau aku berdoa mengucap syukur. Celakalah aku kalau aku gak mengembalikan milik Tuhan. Celakalah aku kalau aku gak beribadah. Kalau orang gak punya rasa bersalah yang negatif ini, biasanya 3 rasa yang ini masih ngaco.
Rasa bersalah yang terakhir itu penyeimbang. Untuk mengecek yang 3 tadi. Rasa berharga, rasa dicintai, rasa berdaya guna. Kalau dia hari Minggu nggak ada getar-getarnya, kita tidak mendewakan hari ibadah. Tapi kalau kita hari ibadah, beda, nggak apa-apa. Saya lakukan yang lain. Nggak ada rasa bersalah. Itu bahaya. Bahasa kerennya, next slide. Iritabilitas. Apa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kemampuan benda hidup. Nah saudara, benda mati atau benda hidup? Benda hidup, amin. Nah sekarang tinggal bilang, saudara kacamatanya hidup jasmani atau hidup rohani? Kalau orang punya iritabilitas, kelihatan saudara. Tiba-tiba lampu gelap, kaget, ya kan, bereaksi kita, ya kan? Itu tandanya saudara hidup. Ya, tiba-tiba ada yang nyenggol saudara. Itu tandanya saudara hidup. Ya kan? Kalau saudara udah mati, mau ditendang, mau diinjak, enggak kerasa lagi. Enggak iritasi lagi. Ya. Ada orang juga yang over irritate. Kesentuh dikit, wah, sense namanya. Ini juga enggak boleh saudara. Nah, itu artinya apa saudara? Kemampuan benda hidup untuk bereaksi atau menanggapi suatu stimulus. Itu tanyanya rohaninya hidup. Kalau dikatakan Tuhan itu baik, rohnya langsung berkata amin. Haleluya. Mari melayani Tuhan. Yes. Mari pergi rumah Tuhan. Aku bersuka cita. Itu artinya roh hidup. Fungsi rasa bersalah, alarm rohaninya jalan. Tapi ada orang udah disinggung. Bebal, kebal. Itu mesti dicek. Dia udah diselamatkan atau belum? Atau mesti dicek, dia kanak-kanak rohani atau sudah dewasa rohani. Ngerti ya saudara? Mungkin gak peka, kenapa masih kanak-kanak? Udah lama sih ikut Tuhan, tapi gak bisa makanan keras. Pondong. Kenapa? Dirasa bersalah yang positif ini gak terlatih. Saudara, kalau orang terus mengeraskan hati, Tuhan bilang, biar orang itu akan mati dengan dalam dosanya. Kenapa? Karena gak ada darah Yesus lagi untuk mencucikan dosa itu. Itu yang firman Allah. Lama-lama orang keras hati, satu tumpul, yang paling mengerikan adalah mereka gak dewasa. Jadi gak akan menikah dengan anak domba Allah. Karena pernikahan hanya bagi orang Kristen yang dewasa. Mereka gak jadi pemenang, memerintah bersama Tuhan. Kenapa? Karena mereka gak dewasa. Yang lebih mereka kalau bantut. Dan akhirnya murtad. Kenapa? Susah lo ikut Tuhan. Susah ikut Tuhan. Cek hati saudara. Untuk belajar pelayanan saya izinkan semua orang datang. Tapi bukan pembuktian bahwa orang itu sudah dewasa rohani. Yang menunjukkan dewasa rohani di dalam. Saya lakukan ini dengan benar enggak? Saya berdoa. 4 hal ini menolong saudara akan berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Iblis mau menuduh kita. Kita berkata, saya punya rasa berharga dari Tuhan. Iblis menuduh saya dicintai oleh Tuhan. Iblis mau berkata, kamu udah lama ikut Tuhan gak berbuah. Saya berdaya guna. Amin. Kau bisa katakan amin? Haleluya. Tinggal menunggu waktu. Buah dari 3 rasa berharga ini. Di 3 rasa ini. Rasa terhormat buat saya. Saudara tinggal tunjukkan. 3 ini jangan lupa. Tapi yang satu untuk penyeimbang. Penyeimbang saudara.
Supaya seperti Paulus katakan, dia udah rasul tapi ada duri di dalam daging. Untuk ngingetin, jangan sombong, jangan takabur, jangan males, jangan lamban. Bergantung sama Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok rohani. Itu duri dalam daging. Untuk apa? Untuk mengingatkan rasa bersalah yang benar. Semoga Tuhan menolong kita. Jadi ketika dengar firman Tuhan jangan keraskan hati. Ya Tuhan, saya masih lemah di situ. Saya masih pemarah. Saya masih lepas emosi sama istri, sama anak-anak. Ya Tuhan, saya masih pencuri. Mencuri waktu doa. Saya lebih pilih hobi daripada berdoa. Saya lebih sibuk baca sosmed daripada baca firman Tuhan. Ya Tuhan, saya pencuri. Saya lebih memakai milik Tuhan. Untuk apalah. Banyak sekali alasan. Tapi saya mau berdoa. Rasa bersalah yang positif dipelihara. Itu yang membuat kita punya rasa takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita. Sudah diperlengkapi pagi hari ini? Untuk menjadi orang yang hidup terhormat. Bukan hanya menipu diri sendiri. Bukan cuma kata-kata orang keren, bagus penampilan. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, kita bisa munafik menampilkan sesuatu. Tapi Tuhan melihat hati. Maka kita berkata, aku menjaga hati nuraniku tetap murni. Di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dan aku boleh berdiri dengan tegak menanti kedatangannya. Amin. Dan ketika saudara hidup dengan 4 rasa ini di dunia ini, dimanapun saudara berada, Tuhan akan sertai dan Tuhan pakai menghasilkan buah-buah. Karena saudara adalah generasi yang cemerlang dan unggul di hadapan Allah. Mari berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu di mana saudara bergumul. Rasa berhargakah? Rasa dicintaiikah? Saudara bergumul di mana? Di rasa berdaya gunakah? Saudara ada di tempat yang tepat. Katakan kiri kanan, saudara ada di tempat yang tepat. Ya, bukan hanya di gedung ini yang utama. Tapi saudara ada di dalam Kristus. Siapa yang di dalam Kristus? Lambaikan tangan. Amin. Terus tinggal di dalam Kristus. Terus gunakan kekuatan Kristus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Supaya saudara bisa menggenapi seluruh firman Allah. Haleluya. Nyanyikan pujian. Yesus. Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada. Katakan. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Katakan. Yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Ulang dari awal, katakan dengan senap hati kepada Tuhan. Ku ada sebagai dengan rasa syukur. berdiri dengan rasa hormat kepada Dia. tahtamu Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan.
Mari sembah Dia, katakan besar anugerah. Haleluya, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Aku dibuat berharga. Aku dicintai. Haleluya. Oh haleluya. Aku berdaya guna. Amin. Oh. Ketika saudara ditebus, harga saudara untuk membayar saya dan saudara, Bapa rela mengorbankan anak tunggalnya. Betapa engkau dicintainya, seperti Dia mencintai anaknya yang kekasih, Dia korbankan buat saya. Bahkan Dia taruh potensi, Dia taruh talenta, Dia taruh kemampuan. Karena saudara berdaya guna. Ketika saudara menyanyikan pujian ini, bangkitkan iman saudara. Amin. 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 Bangkitkan roh saudara. Mungkin mata saudara belum melihat. Mungkin saudara merasa lingkungan saudara, tantangan begitu besar. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Yes Lord Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Bertambah besar anugerah-Mu. Besar. Oh yes Lord. Siakaya Sherela bakaya la bashanda. Sherele behala la bashanda. Sherele behera la bakaya la bashanda. Yes, yes, yes. Semakin bertambah besar sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Amin. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman anugerah-Mu. Kami terima dengan iman. Oh haleluya. Oh semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah. Oh semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah. Terima anugerah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari bangkitkan roh saudara. Berdoa dengan berbahasa roh. Bernubuat. Nyatakan mimpi, nyatakan visi. Deklarasikan iman saudara. Orala bakaya laba canda. Irala bakaya laba tangkaya laba se. DPP pada kaya laba canda. Kami buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Orala mata kaya laba canda.
Tuhan. Kami kota di atas bukit. Ora laba pambangkaya laba shere rebaha. Ora laba syanda. Kami generasi yang cemerlang. Kami generasi yang unggul. Ora laba kaya laba syanda, laba syanda. Ora laba kaya laba syanda. Dere laba syanda. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Tuhan beserta kami. Tuhan di dalam kami. Kami di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Pintu-pintu yang baru dibukakan. Kesempatan-kesempatan yang baru dibukakan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Berkati toko saudara. Berkati bisnis saudara. Berkati rumah saudara. Berkati pekerjaan saudara, kantor saudara. Mari lepaskan berkat. Kami lepaskan berkat. Mana kami ditempatkan. Keluarga kami, di toko kami, di perusahaan kami. Oh, dalabakaya labasan, di lingkungan kami. Di komunitas kami. Bahkan di bangsa ini, oh ralabasya kalabas. Ralabas, kami lepaskan berkat. Kami lepaskan berkat. Dan mari bersepakat, katakan bersama saya. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar namamu dimuliakan. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kekuatan dari Roh Kudus. Untuk melihat penyertaan. Melihat perbuatan Tuhan. Kami mau lihat kebangunan rohani. Kami mau melihat kegerakan Allah. Kami mau lihat agenda Allah dikenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau memberikan berkat-Mu. Karena tanpa berkat-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tadakan kedua tangan jemaat Tuhan. Terimalah berkat. Kasih Allah Bapa. Kasih yang rela mengorbankan anak tunggalnya. Supaya Engkau menjadi anak-anak Allah. Terima kasih karunia Yesus Kristus. Yang berikan Engkau kemauan, beri kemampuan untuk hidup supranatural. Terima persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus yang membawa engkau kepada segala kebenaran. Sehingga engkau hidup dari pewahyuan demi pewahyuan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu dan seluruh keberadaanmu diberkati. Engkau adalah kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Engkau adalah garam dan terang. Kalau orang-orang yang cemerlang dan unggul. Tuhan mengutus saya dan engkau sebagai garam dan terang. Untuk membangun kota di atas bukit. Biarlah kasihmu, takutmu kepada Tuhan. Diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat ini, pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau melihat perbuatan Tuhan yang besar katakan. Amen. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati.